Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Alsari Fani Putri. Aku dari kelas 10 Elektronika. Nah, di sini aku akan membuat video tentang lingkungan hidup. Oke, di sini saya akan membahas tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah di mana manusia, hewan, dan tumbuhan menjadi bagian dari komponen penyusun lingkungan hidup kita satu sama lain dan saling mempengaruhi. Jenis-jenis lingkungan hidup dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan hidup biotik dan lingkungan hidup abiotik. Lingkungan hidup biotik merupakan lingkungan yang hidup, misalnya tanah, pepohonan, dan lain-lain. Sementara lingkungan hidup abiotik mencakup benda-benda tidak hidup, misalnya rumah, tiang listrik, gedung. Contoh lingkungan hidup di bumi. Yang pertama, lingkungan hidup dibagi menjadi dua macam, yaitu lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup alami dibagi juga menjadi dua ekosistem. Yang pertama, lingkungan darat dan lingkungan laut. Macam-macam lingkungan hidup dari darat seperti bukit, gunung, lembah, padang rumput, dan hutan. Sedangkan lingkungan hidup alami dari laut seperti laut itu sendiri, sungai, danau, dan rawa. Contoh lingkungan hidup buatan yaitu perkampungan, jalanan, pasar, sekolah yang biasa kita tempati, taman, kolam, sawah, kebun, waduk, dan kawasan industri. Lingkungan tersebut terbentuk dari campur tangan manusia sehingga dapat tercipta suatu ekosistem makhluk hidup buatan. Bentuk kerusakan lingkungan hidup dan faktor penyebabnya. Lingkungan hidup mempunyai keterbatasan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya. Dengan kata lain, lingkungan hidup dapat mengalami penurunan kualitas dan penurunan kuantitas. Penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan ini menyebabkan kondisi lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi untuk mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan penyebabnya, kerusakan lingkungan dapat dikarenakan proses alam dan karena aktivitas manusia. 1. Kerusakan lingkungan akibat proses alam. Yang pertama, letusan gunung berapi menyemburkan lava, lahar, material padat berbagai bentuk dan ukuran, uap panas, serta debu-debu vulkanis disertai dengan adanya gempa bumi lokal yang disebut gempa vulkanik. Aliran lava dan uap panas dapat mematikan semua bentuk kehidupan yang dilaluinya. Sedangkan aliran lahar dingin dapat menghanyutkan lapisan permukaan tanah dan menimbulkan longsor lahan. Uap belerang yang keluar dari pori-pori tanah dapat mencemari tanah dan air karena dapat meningkatkan kadar asam air dan tanah. Debu-debu vulkanis sangat berbahaya bila terhirup oleh makhluk hidup, khususnya manusia dan hewan, karena mengandung kadar silika atau Si yang sangat tinggi, sedangkan yang menempel di daunan tidak dapat hilang dengan sendirinya. Contoh yang selanjutnya, gempa bumi. Makin besar kekuatan gempa bumi, kerusakan yang ditimbulkan semakin parah di muka bumi. Gempa bumi menyebabkan bangunan-bangunan retak atau hancur, struktur batuan rusak, aliran-aliran sungai di bawah tanah terputus, jaringan pipa dan saluran sawah tanah rusak, dan lain-lain. Selanjutnya, banjir merupakan gejala alam murni jika kondisi alam memang mempengaruhinya. Misalnya hujan terus-menerus terjadi di daerah basin, dataran rendah, atau lembah-lembah sungai. Selanjutnya, tanah longsor dapat diakibatkan proses alam ataupun karena dampak kecerobohan manusia. Bencana alam ini dapat merusak struktur tanah dan merusak lahan pertanian. Selanjutnya, kemarau panjang. Penyimpangan iklim yang terjadi di suatu daerah sehingga musim kemarau terjadi lebih lama dari biasanya. Yang terakhir, badai atau angin topan. Bencana alam ini pada umumnya merusakkan berbagai tumbuhan, memporak-porandakan berbagai bangunan, sarana, infrastruktur, dan dapat membahayakan penerbangan. Yang kedua, kerusakan lingkungan hidup karena aktivitas manusia. Pencemaran lingkungan. 1. Pencemaran udara, 2. Pencemaran tanah, 3. Pencemaran air, 4. Pencemaran suara.
B. Degradasi lahan. Bentuk degradasi lahan seperti lahan kritis, kerusakan ekosistem laut, kerusakan hutan. Upaya melestarikan lingkungan hidup. Upaya melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.